Oke anak-anak, kita lanjut lagi. Ya, tadi kita sudah bahas introduction dari larutan asam basa dengan bawangan fat interactive simulation. Sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya, my solution. Kita klik my solution. Oke, ini tampilan awalnya. Ya, sama dengan introduction tadi. Tapi di sini kita bisa mengeksplor lebih jauh. Kita melihat di dalam larutan itu sebenarnya apa yang terjadi ketika senyawa asam kuat dan asam lemah, ya, ketika dia bergerak menjadi asam itu lebih kuat dan lebih lemah, apa yang terjadi sebenarnya di dalamnya, ya. Termasuk perubahan pH-nya, atau ketika konsentrasinya berubah di sini, ya. Ketika nanti kita mainkan, ketika konsentrasinya berubah, ya, konsentrasinya bertambah, yang terjadi itu apa dalam larutan sebenarnya, yang ketika kita praktikum secara umum di laboratorium, kita tidak bisa melihat bentuk-bentuk molekul di dalamnya, ya. Oke, kita mulai dari pertama, senyawa asam. Kita pilih larutannya. Kita mulai dari senyawa asam. Ini sudah asam posisinya. Konsentrasi di sini 0,01. Ini bisa dijadikan 0,11 dan lain sebagainya. Kita tetap jadi 0,0. Kita tetap 0,01. Oke, kita mulai dari ketika konsentrasinya bertambah, ya, apa yang terjadi dalam larutan asam ini, ya. Konsentrasinya bertambah, kalian sambil perhatikan, ya, apa yang terjadi di dalam ini. Pak tambahkan konsentrasinya dari 0,01, Pak tambahkan jadi 0,20. Apa yang terjadi? Pak tambahkan jadi 0,03, ya, atau ini Pak tarik slidernya. Oke, 0,1 lah. Asam lemah, ya. Dia masih tetap ada senyawa yang tidak terurai di dalamnya, masih tetap bentuk molekulnya. Sekarang bagaimana ketika dia menjadi lebih kuat asamnya? Oke, dengan konsentrasi 0,06 tadi, ya, yang awalnya tadi kita posisi ininya lebih masih lebih, posisinya masih lemah, senyawanya lemah. Ketika dia menjadi senyawa asam yang lebih kuat, maka ion-ionnya akan menjadi lebih banyak. Ion-ion senyawa yang ion menjadi ion positif dan ion negatifnya itu menjadi lebih banyak, ion yang terurai lebih banyak, sementara bentuk molekulnya berkurang, ya. Kalau kita bilang kuat sekali, lebih kuat, hampir habis, hampir tidak ada, ya, tapi masih ada beberapa yang tidak terion. Itu untuk menunjukkan kalau dia asam lemah. Kalau asam kuat, kita coba. Oke, itu kalau asam kuat nggak ada pilihan lain, ya, mau konsentrasi berapapun dia. Yang membedakannya adalah, ya, jelas untuk asam kuat semua molekul awalnya terion, ya. Tetapi ketika konsentrasinya rendah, yang terion di dalam larutan itu sedikit. Tapi ketika konsentrasinya banyak, konsentrasinya tinggi, maka ion positif, ion negatif dari senyawa asam itu banyak sekali, ya. Pak mau kasih contoh seperti ini. Kalau misalkan larutan asam itu encer dan asam yang pekat, ya, di dalam yang encer tadi ion positif dan ion negatifnya, kata air aki lah contoh. Untuk yang encer tadi
ion positif dan ion negatifnya ada, semuanya terion, tapi sedikit. Tapi untuk yang pekat, yang kental, yang eh, daya toksiknya yang lebih berbahaya, ya, misal 0,1 molar, ya, di dalam larutan ion positif dan ion negatif dari senyawa itu tadi sangat banyak, ya, sangat banyak. Itu untuk asam. Sama begitu juga dengan basa, ya, basa kuat, semuanya terion bila ada bentuk molekul awalnya. Ketika dia menjadi bentuk asam lemah, lebih lemah, ya, dia masih ada sedikit yang terion, lebih banyak yang tidak, ya. Harapan Pak dari simulasi ini nanti kalian coba, kalian explore. Setelah ini Pak akan kasih poin-poin yang harus kalian amati, yang harus kalian lihat, supaya kalian lebih paham di mana bedanya, ya. Termasuk juga nanti dari pH. Kita jadi ini contoh, misalkan sekarang pH-nya 8,6, ketika ini jadi besar, pH-nya jadi lebih tinggi, ya. Oke, setelah ini tetap kita lanjutkan diskusi. Pak akan kirimkan lembar kerja yang harus kalian isi, ya. Pak kirimkan dalam bentuk pertanyaan, kalian jawab di buku catatan, nanti kirim fotonya ke grup. Pak mau lihat bagaimana hasil kerja kalian, ya. Yang tidak ngirim artinya tidak mengikuti. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.